Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari divergensi. Jadi, jika sebuah vektor A sama dengan 3xyz kuadrat ke arah y ditambah 2xy pangkat 3 ke arah y minus x kuadrat yz ke arah z, dia berada di titik 1, min 1, 1. Kemudian diminta dicari operasi nabla dikali dengan vektor A-nya. Jadi penyelesaiannya operasi del dikali A sama dengan operasi del sendiri itu adalah do per do x ke arah x ditambah do per do y arah y ditambah do per do z ke arah z dikalikan dengan vektor A. Vektor A tadi 3xyz pangkat 2 arah x ditambah 2y x pangkat 3 arah y minus x kuadrat yz di ke arah z. Kemudian perlu diingat bahwa divergensi itu dia mengubah vektor menjadi skalar. Jadi nanti perkaliannya itu dia sesuai arahnya. Jadi x dikali dengan x, y dikali dengan y, z dikali dengan z, sehingga didapat do 3x yz pangkat 2 per do x ditambah do 2x y pangkat 3 per do y ditambah do x pangkat 2 yz per dz. Kemudian diturunkan dengan menggunakan turunan parsial. Jadi ini diturunkan terhadap x, yang arah y diturunkan terhadap y, ini diturunkan terhadap arah z. Jadi yang ini diturunkan terhadap x, yang ini ke arah y, dan yang ini diturunkan ke arah z. Sehingga didapat 3yz pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 xy 3 min 1 minus x2 y. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 3yz pangkat 2 ditambah 6xy pangkat 2 minus x kuadrat y. Jadi karena dia berada di titik 1, min 1, 1, kita substitusikan angka ini ke dalam persamaan yang telah didapat tadi. Jadi ini x, ini y, ini z. Setelah disubstitusikan sehingga didapat itu operasi del dikali A itu sama dengan 4. Oke, selanjutnya itu contoh curl. Jadi jika vektor f itu diketahui 2xy pangkat 2 arah x ditambah xyz arah y ditambah yz pangkat 2 arah z, maka tentukanlah jika curl ini dikali dengan vektor f. Oke, kita susun dulu berdasarkan operasi curl-nya. Jadi untuk baris pertama itu ini adalah arah vektornya, baris pertama. Baris kedua ini diferensial parsialnya, dan baris ketiga ini vektornya. Jadi ini vektornya ditempatkan sesuai dengan arahnya. Kemudian untuk operasi curl sendiri kita menggunakan metode matriks Laplace atau kofaktor.
Jadi untuk arah X itu baris pertama dan kolom pertama itu ditutup sehingga dihasilkan do per do Y, do per do Z, X, Y, Z, dan YZ pangkat 2. Dan untuk arah Y itu baris pertama dan kolom kedua yang ditutup. Sehingga dihasilkan do per do X, do per do Z, 2XY pangkat 2, dan YZ pangkat 2. Dan untuk arah Z itu dia baris pertama dan kolom ketiga. Sehingga didapat do per do X, do per do Y, 2XY pangkat 2, dan XYZ. Oke, kemudian dideterminankan. Jadi do per do Y dikali YZ pangkat 2, do per do Z dikali XYZ. Ini untuk arah I, dan untuk arah Y-nya itu do per do X dikali YZ pangkat 2, do per do Z dikali XY pangkat 2, dan untuk arah Z dia do per do X dikali XYZ, do per do Y dikali 2XY pangkat 2. Dan untuk tandanya arah Y minus, arah Z dia plus. Pertama kita bahas arah X dulu ya. Jadi YZ pangkat 2 diturunkan terhadap Y, dan XYZ diturunkan terhadap Z. Sehingga didapat Z pangkat 2 minus XY untuk arah X. Dan selanjutnya itu YZ pangkat 2 itu diturunkan terhadap DX, 2XY pangkat 2 diturunkan terhadap DZ. Sehingga di sini dapatnya 0, karena ini kan diturunkan terhadap X, dia tidak ada unsur X-nya, jadi Y sama Z-nya tidak bisa diturunkan, jadi 0. Begitu juga di sini dia diturunkan terhadap Z, tapi di sini tidak ada unsur Z-nya, sehingga 0. Jadi untuk arah Y itu 0. Dan ini X, Y, Z diturunkan terhadap X. 2X, Y pangkat 2 diturunkan terhadap Y. Sehingga didapat YZ min 4XY untuk arah Z. Kemudian dia itu terjadi pada titik 0, 1, 2. Substitusikan. Jadi ini X, ini Y, ini Z. Ya. Setelah disubstitusikan sehingga didapat curl dikali dengan vektor F itu sama dengan 4 ke arah Y minus 2 arah Z. Jadi ini untuk contoh curl seperti ini. Kemudian kita lanjut ke medan vektor konservatif. Jadi untuk dinyatakan medan vektor konservatif itu mempunyai syarat, yaitu jika operasi curl dikalikan dengan vektor itu sama dengan 0, itu disebut dengan medan vektor konservatif. Nah, contoh soal ini kita disuruh membuktikan. Jadi, contoh soal ini diminta untuk membuktikan apakah medan vektor F ini itu medan vektor konservatif. Jadi, dia menggunakan cara metode curl. Jadi, ini curl dikali dengan vektor F. Sama seperti tadi, kita buat matriks dulu seperti ini. Jadi, baris pertama itu arah, baris kedua itu diferensialnya, dan baris ketiga itu dia vektornya. Kita gunakan lagi seperti tadi, dia pakai metode Laplace atau kofaktor.
Jadi untuk yang arah X itu baris pertama dan kolom pertama yang ditutup. Untuk arah Y itu baris pertama, kolom kedua yang ditutup untuk melihat operasinya. Dan untuk arah Z itu baris pertama dan kolom ketiga. Untuk tandanya itu untuk tandanya dia untuk arah Y itu minus, arah Z itu positif. Jadi ini sesuai tanda dengan syarat Laplace atau kofaktor. Ini perjanjian tanda untuk Laplace atau kofaktor. Nah, setelah itu dibuat determinan sama seperti contoh sebelumnya. Jadi untuk arah X itu do per do Y dikali dengan Z kuadrat, do per do Z dikali dengan Y kuadrat. Untuk arah Y itu do per do X dikali Z kuadrat minus do per do Z dikali 2X kuadrat. Dan untuk arah Z itu do per do X dikali Y kuadrat minus do per do Y dikali X kuadrat. Kemudian diturunkan lagi menggunakan turunan parsial. Untuk arah X, Z kuadrat diturunkan terhadap Y, itu hasilnya 0. Ini Y kuadrat, dan D kuadrat diturunkan terhadap Z, hasilnya 0. Untuk arah Y, Z kuadrat diturunkan terhadap do X, itu 0, minus 2X kuadrat diturunkan terhadap Z, itu 0. Dan untuk arah Z itu Y kuadrat diturunkan terhadap X minus X kuadrat diturunkan terhadap Y, itu hasilnya 0 semua. Jadi setelah dijumlahkan itu hasilnya 0. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa vektor F ini adalah medan vektor konservatif karena operasi curl dikali dengan F-nya itu sama dengan, karena operasi curl dikali dengan vektor F-nya itu hasilnya adalah 0. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.